Audio Jungle. Audio Jungle. Memetik pelajaran dari kisah sebatang kayu. Tanda-tanda kiamat semakin banyak, semakin dekat. Sementara kebanyakan manusia lalai dari hari yang pasti mereka temui. Kisah ini terjadi di zaman dahulu di kalangan Bani Israel. Diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar menjadi ibrah bagi mereka yang berakal. Keutamaan tauhid. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak lepas dari ikatan tauhid. Karena hidup kita di dunia ini hanya punya satu tujuan luhur, yaitu mengabdi, beribadah hanya kepada Allah atau tauhidullah. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Sehingga apapun aktivitas kita hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah, meski hanya sekedar interaksi dengan sesama. Allah Ta'ala juga berfirman, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Quran Surat Al-An'am ayat 162 hingga 163. Begitu agung nilai tauhid dalam kehidupan manusia. Seandainya mereka mau mengerti, tapi kebanyakan kita seolah-olah tidak ingin mengerti. Merasa tauhid itu gampang. Subhanallah. Seandainya benar yang mereka katakan, tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjuang dengan sekuat tenaga, menjaga dan menutup semua pintu yang dapat merusak tauhid pada umatnya. Perhatikanlah, hingga saat-saat beliau di atas ranjang kematian, tak henti-hentinya beliau mengingatkan perkara tauhid ini. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sakit yang membawa ajalnya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kalau tidak demikian, tentulah ditampakkan kuburan beliau. Hanya saja dikhawatirkan kuburan itu dijadikan masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah, sholat, dan berdoa di kuburan tersebut, dalam keadaan menyangka bahwa ibadah di kuburan lebih utama daripada di tempat lain. Perbuatan seperti inilah yang dahulu menjerumuskan kaum Nabi Nuh alaihi salam kepada penyembahan berhala. Wallahul musta'an. Di antara faidah dan keutamaan tauhid yang ingin kami ungkapkan di sini adalah bahwasanya tauhid itu memudahkan pemiliknya untuk melakukan berbagai kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan menghiburnya ketika dia mengalami musibah. Seseorang yang ikhlas dalam beriman dan bertauhid karena Allah Ta'ala, tentu mudah baginya melakukan setiap bentuk ketaatan, karena dia mengharap keridhaan Allah Ta'ala dan pahalanya. Ringan pula baginya meninggalkan segala macam kemaksiatan karena rasa takutnya kepada Allah dan siksanya. Al-Qaulu Sadid Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ketika tauhid itu berakar kuat, lagi sempurna dalam sanubari seorang hamba, maka Allah jadikan dia cinta kepada iman dan semua konsekuensinya. Allah jadikan indah dalam pandangannya keimanan tersebut. Allah Ta'ala tumbuhkan kebencian pada dirinya terhadap kekafiran dengan segala bentuknya. Demikian pula berbagai kemaksiatan, Allah akan menjadikannya sebagai bagian dari orang-orang yang lurus, yakni orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan kokohnya tauhid dalam diri seseorang, semakin besar pula sikap ta'zim
yakni pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Dia akan segera menjalankan perintah Allah Ta'ala, segera pula menjauhi larangannya, sehingga jangan tanya tentang hak yang harus ditunaikannya atau kewajiban lain yang mesti dijalankannya. Semua itu tentu akan segera dan sempurna dia laksanakan. Seorang hamba yang jujur kepada Allah Ta'ala tentu hanya mencari ridho Rabb-Nya semata. Dimanapun dia berada, dia tidak akan mengharapkan pujian, ketenaran, dan harta dunia lainnya. Dia hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Kejujuran iman dan tauhid seorang manusia akan mendorongnya untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Hal ini sebagai bentuk ketaatan dan ta'zimnya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini umum, berlaku untuk para pemegang tampuk kekuasaan atau wewenang maupun orang biasa dalam semua hal. Tafsir Al-Qurtubi. Ketika hati dipenuhi rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah Ta'ala, pemiliknya tentu bersegera menunaikan hak yang ditanggungnya dan berusaha sungguh-sungguh untuk memenuhinya. Kisah sebatang kayu. Salah satu gambaran yang dapat dijadikan pelajaran adalah apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua orang Bani Israel di zaman dahulu. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'alaq dalam sahihnya dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut seorang laki-laki Bani Israel yang meminta kepada seseorang dari Bani Israel lainnya agar meminjaminya 1000 dinar. Maka berkatalah si pemilik uang, datangkan saksi untukku agar aku persaksikan kepada mereka. Laki-laki yang meminjam itu berkata, cukuplah Allah sebagai saksi. Si pemilik uang berkata lagi, berikan untukku yang menjamin. Orang yang meminjam berkata, cukuplah Allah sebagai penjamin. Si pemilik uang pun berkata, engkau benar. Lalu dia menyerahkan uang itu sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian si peminjam berlayar dan menyelesaikan urusannya. Setelah itu, dia mencari angkutan yang akan membawanya kepada temannya karena waktu yang telah ditentukan. Namun, dia tidak mendapatkannya. Akhirnya, dia mengambil sebatang kayu, lalu melubanginya, dan memasukkan 1000 dinar itu ke dalamnya, disertai sehelai surat kepada sahabatnya. Kemudian dia perbaiki pecahan lubang, lalu dibawanya kayu itu ke laut. Dia pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku pernah meminjam dari si fulan 1000 dinar, lalu dia minta jaminan. Maka aku katakan, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan dia pun ridho, engkau sebagai penjamin. Dia pun minta kepadaku saksi, lalu aku katakan, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia pun meridhoinya. Sesungguhnya aku sudah berusaha bersungguh-sungguh mencari kendaraan, menyerahkan hak ini kepadanya, namun aku tidak bisa, dan saya titipkan uang ini kepada engkau. Si laki-laki itu melemparkan kayu itu hingga masuk ke laut. Kemudian dia pulang dalam tetap mencari kendaraan untuk menuju negeri sahabatnya. Sementara orang yang meminjamkan uang itu keluar menunggu-nunggu. Barangkali ada kendaraan yang membawa hartanya. Ternyata dia hanya menemukan sepotong kayu yang di dalamnya ada harta. Dia pun mengambil kayu itu sebagai kayu bakar keluarganya. Setelah dia menggergaji kayu itu, dia dapatkan harta dan sehelai surat. Kemudian datanglah orang yang dahulu dipinjaminya uang. Orang itu datang membawa 1000 dinar. Dia berkata, demi Allah, saya selalu berusaha mencari kendaraan untuk menemui engkau dengan membawa hartamu ini, tapi saya tidak mendapatkan satu kendaraan pun sebelum saya datang ini. Si pemilik uang berkata, apakah engkau pernah mengirimi saya sesuatu? Kata si peminjam itu, saya terangkan kepadamu bahwa saya tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini. Laki-laki pemilik uang itu berkata lagi, sesungguhnya Allah telah menunaikan hutangmu
dengan harta yang engkau kirimkan dalam sebatang kayu. Silakan kembali dengan 1000 dinar itu dengan selamat." Perhatikanlah kata-kata si peminjam. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Seolah-olah dia hendak mengingatkan saudaranya, bukankah tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah? Dia maha tahu segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, maha menyaksikan segala sesuatu. Dia menyaksikan keadaan dan perbuatan kita. Kemudian simaklah apa yang dikatakan si pemilik uang. Sangsikah dia? Tidak. Dengan tegas pula dia menerima, seolah-olah dia hendak menyatakan bahwa dia menerima Allah sebagai saksi. Tapi berikan untukku yang menjamin, yang akan menjamin harta ini kalau engkau tidak datang melunasinya. Laki-laki yang hatinya dipenuhi ta'zim kepada Allah itu dengan keyakinan penuh kembali mengatakan, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Seakan dia ingin mengingatkan kembali saudaranya, "Tidak cukupkah bagimu Allah Rabb semesta alam yang menguasai langit dan bumi sebagai penjamin bagiku?" Pemilik harta yang hatinya juga berisi ta'zim kepada Allah Ta'ala ini spontan menerima. Kemudian dia pun menyerahkan 1000 dinar yang diinginkan saudaranya sampai pada waktu yang telah disepakati. Setelah itu, berangkatlah laki-laki yang meminjam ini berlayar memenuhi kebutuhannya. Ketika tiba waktu yang dijanjikan, dia pun mencari kapal untuk menemui saudaranya demi memenuhi janjinya. Sekian lama mencari, dia tak kunjung mendapatkan kapal yang membawanya ke negeri saudaranya. Waktu semakin dekat, angkutan kapal juga belum dia dapatkan. Putus asakah dia? Lalu meminta uzur? Ternyata tidak. Dia tetap berusaha. Kesungguhannya untuk menunaikan amanah dilihat oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala kirimkan kepadanya sepotong kayu yang hanyut di bawah gelombang. Melihat kayu itu, dia segera mengambilnya dan melubanginya. Kemudian 1000 dinar milik saudaranya dia masukkan ke dalam kayu itu disertai sepucuk surat. Lalu dia perbaiki. Kemudian dia bersimpuh, berbisik di hadapan Rabb-Nya yang maha tahu lagi maha mendengar, "Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku pernah meminjam dari si fulan 1000 dinar. Lalu dia minta penjamin. Maka aku katakan, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan dia pun ridha engkau sebagai penjamin. Dia pun minta kepadaku saksi. Lalu aku katakan, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia pun meridhoinya. Sesungguhnya aku sudah berusaha sungguh-sungguh mencari kapal, menyerahkan hak ini kepadanya. Namun aku tidak bisa. Dan saya titipkan uang ini kepada engkau." Setelah selesai, kayu itu dilemparkannya kembali ke laut. Kayu pun hanyut bersama gelombang. Perhatikanlah doa dan apa yang dilakukannya. Betapa tebal keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah Ta'ala. Salah satu buah dari tauhid yang sempurna. Kemudian, apakah dia berpanggut tangan? Merasa sudah cukup dengan tindakan itu? Ternyata belum. Dia tetap berusaha mencari kapal, ingin berangkat sendiri menemui saudaranya guna melunasi pinjamannya. Mengapa dia lakukan demikian? Mengapa dia lakukan demikian? Tidak lain karena khawatir dia menodai kemuliaan Allah yang telah dia jadikan sebagai saksi dan penjamin. Sementara sahabatnya yang dipinjami menunggu kedatangannya. Di tepi pantai ia melihat ke laut lepas. Mudah-mudahan ada kapal yang datang ke daerahnya. Harap-harap cemas muncul. Ternyata tak ada satupun kapal yang berlabuh. Tapi dia tidak berburuk sangka kepada saudaranya. Mereka telah sepakat Allah menjadi saksi dan penjamin. Ketika dia mendekat ke pantai, dia melihat sepotong kayu hanyut ke tepi tempat dia berdiri. Dia pun memungut kayu itu dan membawanya pulang untuk jadi kayu bakar bagi keluarganya. Begitu tiba di rumah, dia memotong kayu itu. Ternyata di dalamnya dia lihat uang 1000 dinar dan sepucuk surat. Kiranya uang itulah yang ditunggunya. Dan surat itu adalah pengganti saudaranya yang tak kunjung hadir. Tak lama, datanglah saudaranya yang meminjam uang 1000 dinar dalam keadaan membawa 1000 dinar lainnya sebagai ganti. Khawatir kalau uang itu belum sampai di tangan saudaranya. Ketika dia bermaksud menyerahkan 1000 dinar itu, saudaranya yang meminjamkan harta itu bertanya, "Apakah engkau pernah mengirimi saya sesuatu?" Laki-laki yang meminjam itu berkata,
saya terangkan kepadamu bahwa saya tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini. Kata si pemilik harta, sesungguhnya Allah telah menunaikan hutangmu dengan harta yang engkau kirimkan dalam sebatang kayu. Silakan kembali dengan 1000 dinar itu dengan selamat. Sebuah kisah yang menakjubkan. Betapa tidak, di saat kebanyakan manusia lupa dengan amanah yang dipikulnya, menelantarkan hak yang wajib ditunaikannya, kisah ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi orang-orang yang mau memperbaiki dirinya. Alangkah langkahnya amanah ini di zaman kita. Seandainya dikatakan kepada diri kita atau orang lain, lakukanlah seperti ini, sebagai upaya menunjukkan kesungguhan dalam menunaikan amanah, mungkin kita akan sama membantah. Apa kamu kira saya gila? Meletakkan uang dalam lubang kayu, lalu dihanyutkan ke laut, apalagi 1000 dinar. Hitungan kurs sekarang mungkin ratusan juta rupiah. Wallahu a'lam. Mengapa? Karena lemahnya keyakinan dalam hati kita. Begitu pula iman dalam jiwa kita, sehingga penyandaran kepada materi dan hal-hal yang bersifat real, nyata, tertangkap panca indera, lebih dominan dalam diri kita daripada kepada hal-hal yang bersifat ghaib. Padahal sebetulnya keimanan terhadap yang ghaib adalah batasan yang tegas dan pembeda antara keimanan seorang muslim dengan keimanan seorang yang kafir. Di antara faedah hadis ini, pertama, ilmu tentang tauhidullah, di mana kedua lelaki ini sama-sama mengetahui tauhidullah, sehingga mendorong keduanya naik ke derajat paling tinggi dalam ilmu tauhid, yaitu ma'rifatullahi ta'ala, pengenalan terhadap Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Si peminjam berkata, cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai penjamin. Kedua, lelaki yang mengatakan, cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai penjamin, adalah orang yang saleh. Artinya, dia seorang yang ikhlas kepada Allah, mengikuti ajaran nabinya dalam menaati Allah Ta'ala. Begitu pula dengan si pemilik harta, dia ridha dengan ganjaran dan pahala dari Allah, merasa puas dengan kesaksian Allah dan jaminannya. Ketiga, khasyah atau rasa takut kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat yang sempurna tentang Allah Ta'ala mendorong lelaki soleh yang meminjam harta ini memikirkan jalan bagaimana caranya harta itu sampai di tangan saudaranya karena janji yang telah disepakati. Keempat, rasa puasnya dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Sementara hal ini sulit ditemukan pada kebanyakan manusia pada hari ini karena lemahnya iman dan jahilnya mereka tentang nama dan sifat Allah. Kelima, Allah sendiri yang memelihara batang kayu itu, karena laki-laki soleh tersebut beramal dengan ucapan para nabi, jagalah Allah, niscaya dia pasti menjagamu. Keenam, namun demikian, laki-laki soleh ini tetap menjalankan sebab dengan membawa 1000 dinar lain untuk sahabatnya. Ketujuh, dalam hutang piutang dan pinjam meminjam, saksi dan jaminan termasuk hal-hal yang disyariatkan. Kedelapan, wajibnya melunasi hutang, menepati janji, dan tidak menunda-nunda bila mampu. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi cermin dan teladan bagi orang-orang yang ingin hidup berbahagia. Wallahul muwaffiq. Demikian, wallahu a'lam.